Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Todo Sibuya, SPD MHUM. Saya adalah salah satu dosen di program studi sastra Inggris, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara. Latar belakang pendidikan saya adalah lulusan dari program Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Ya, saya lulus di tahun 2002 dan kemudian saya melanjutkan ke program studi Magister Linguistik Terapan Bahasa Inggris Unika Atmajaya dan saya lulus di tahun 2008. Ya, video ini saya buat untuk menyampaikan PDD UKT PT di bidang pengajaran pada mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa Inggris. Mata kuliah ini adalah bagian dari kurikulum wajib untuk mahasiswa di program studi sastra Inggris. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar pembelajaran bahasa Inggris atau Introduction to English Language Learning. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa pada semester 5. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana pada pertemuan 1 sampai ke 7, mahasiswa dan dosen melakukan kegiatan tatap muka seperti umumnya, ya, di mana dosen memberikan penjelasan, kemudian ada diskusi, lantas materi yang disampaikan juga sesuai dengan RPS yang ada di mata kuliah ini. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa akan menghadapi ujian tengah semester, di mana dosen akan melihat kemajuan belajar mahasiswa dan pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan, dipelajari sejak pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7. Setelah itu, dari pertemuan ke-9 sampai ke-15, kegiatan perkuliahan akan dilakukan seperti biasa dalam bentuk tatap muka di kelas. Lalu ada kegiatan diskusi, ada kegiatan presentasi, kuis, dan akhirnya di akhir semester di pertemuan ke-16, mahasiswa akan menghadapi ujian akhir semester, di mana ujian ini akan mengukur pemahaman akhir mahasiswa terhadap hal-hal yang sudah mereka pelajari di mata kuliah ini. Asesmen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 bagian, yaitu 10% bobot penilaian untuk kegiatan partisipasi mahasiswa di dalam kelas, kemudian ada 40% bobot penilaian untuk tugas, kuis, serta 25% untuk penilaian UTS, serta 25% untuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran di mata kuliah ini sifatnya gabungan. Dosen tidak hanya melakukan perkuliahan ceramah, tetapi mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan diskusi antar mereka dalam kelompok atau diskusi dengan dosen. Dan saya mengadopsi pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa atau student-centered learning. Serta ada juga kajian-kajian kasus dalam konteks pengajaran bahasa Inggris di kelas. Kegiatan kuliah berlangsung secara interaktif, 2 arah, dan berlangsung secara tatap muka. Walau perkuliahan ini dilakukan secara tatap muka, materi perkuliahan bisa diakses oleh mahasiswa melalui Undira Learning Management System. LMS yang kami miliki berlokasi pada domain kuliahonline@undira.ac.id. Setiap mahasiswa bisa, dalam kegiatan perkuliahan, setiap mahasiswa bisa menyampaikan analisis sesuai dengan materi yang sudah mereka pelajari sebelum pertemuan. Kemudian di dalam kelas, mahasiswa serta dosen akan melakukan kegiatan diskusi mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut sesuai dengan penjabaran yang ada di dalam RPS mata kuliah. CPNK pada mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa Inggris ini adalah diharapkan mahasiswa mampu merinci dan mengurai isu-isu dasar pembelajaran bahasa Inggris meliputi definisi belajar, definisi bahasa, serta definisi pengajaran. Kemudian saya akan menyampaikan materi dalam mata kuliah ini dalam bentuk micro teaching.
Kegiatan micro teaching ini dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Jadi dosen akan membuka dengan membahas materi-materi, kemudian mahasiswa bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap materi di mata kuliah Introduction to English Language Learning. Modul bahan ajar yang saya gunakan bisa diakses oleh mahasiswa secara bebas dan terbuka, sehingga mereka tidak perlu harus menggandakan sendiri. Modul itu tersedia dalam bentuk PDF dan dapat diunduh dari kuliah online @undira.ac.id. Selain itu, mahasiswa juga bisa menggunakan artikel-artikel penelitian dari jurnal-jurnal akademik untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai mata kuliah Introduction to English Language Learning. Nah, pada pertemuan ini, pada video pengajaran ini, kegiatan pertemuan ini berlangsung pada pertemuan pertama, dan perkuliahan ini akan terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pendahuluan, tahapan kedua adalah penyajian, serta yang terakhir adalah penutup. Pada bagian pendahuluan, saya dosen akan membuka dengan memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan mengenai konsep atau pengetahuan dasar mahasiswa terkait pengajaran, pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Setelah itu saya lanjutkan dengan penjelasan capaian materi, serta disusul dengan pembahasan presentasi dan ditutup dengan diskusi antara dosen dan mahasiswa. Nah, selanjutnya pada kegiatan berikutnya, penyajian ini, di pertemuan pertama ini saya akan memberikan penjelasan mengenai definisi dari bahasa, kemudian definisi dari mengajar, serta definisi dari belajar. Setelah itu saya akan lanjutkan perkuliahan dengan memberikan ceramah mengenai teori pengajaran umum. Di akhir sesi, saya berharap mahasiswa dan dosen akan melakukan interaksi dalam bentuk diskusi atau tanya jawab, dan bila ada mahasiswa yang belum memahami materi, mereka bisa mengajukan pertanyaan kepada dosen, dan saya akan memberikan tanggapan, penjelasan lebih lanjut jika mahasiswa merasa masih belum memahami. Baiklah, kita akan menyaksikan micro teaching yang saya lakukan di dalam kelas mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa Inggris, Introduction to English Language Learning. Okay, great. Nathan, you just come. Alright, please take a seat. Baik, kita pertemuan pertama kita di mata kuliah Introduction to English Language Learning. Ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa di semester 5. Dan di mata kuliah ini Anda belajar ya dasar-dasar pengajaran pembelajaran bahasa Inggris. Jadi ini memang mata kuliah wajib di Prodi Sastra Inggris. Nah, karena lulusan sastra Inggris itu mungkin ada yang jadi guru ya, siapa tahu jadi guru atau jadi instruktur bahasa di sekolah atau di tempat kursus. Nah, Anda dibekali dengan mata kuliah ini supaya Anda tahu dasar-dasar pengajaran untuk suatu hari nanti Anda terapkan waktu jadi guru kursus atau guru sekolah. Nah, kalau bahasa Inggris gimana? Kira-kira di Indonesia bahasa Inggris bahasa keberapa itu? Kesekian. It's very hard to define the status of English in Indonesia. Tidak seperti Singapura ya. Kalau Singapura, bahasa Inggris itu bahasa komunikasi utama. Sebab di sana ada banyak etnik, ya kan, India, Melayu, Tionghoa. Mereka kalau pakai bahasa masing-masing susah. Jadi harus ada bahasa yang mempersatukan semua, yaitu bahasa Inggris. Ketika bicara tentang second language acquisition, maka isunya itu kompleks ya. Kompleks. Di setiap negara, di setiap komunitas isunya kompleks. Sebab language learning and teaching are complex and multifaceted. Sebab belajar bahasa itu sangat banyak sisinya. Facet itu artinya sisi. Multifaceted jadi ada banyak sisi. Nah, itu sebabnya kalau ditanya jawaban pasti dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris itu susah ya. There is no definitive answer.
Dan dengan perkembangan zaman, jawabannya pun bisa berubah juga. Jadi zaman mungkin 50 tahun lalu, guru bahasa Inggris banyak menyuruh murid untuk mengulang perkataan. Seperti saya, waktu saya SMP, guru bahasa Inggris saya selalu repeat after me. Ya. Book, kami semua mengulang. Book, table, table. Yang pertemuan, drilling, pronunciation. Karena penekanannya lebih pada akurasi. Pronunciation harus akurat, grammar harus akurat. Nggak ada bikin dialog. Zaman saya SMP, SMA, nggak ada bikin dialog. Tapi kemudian ada perubahan tren belajar berubah, perkembangan zaman juga, teknologi juga, sehingga belajar bahasa Inggris nggak lagi cuma mengulang-ulang kalimat, tapi juga harus komunikatif. Nah, kalau menurut kamus Merriam-Webster, language is a systematic means of communicating ideas or feelings through signs, sounds, gestures, or marks. Jadi bahasa itu adalah sebuah alat untuk mengkomunikasikan pikiran, gagasan lewat simbol, ya, kemudian gesture, ya, gestur, gerak-gerik tangan. Jadi pemahaman tentang definisi pengajaran itu juga pasti akan mempengaruhi filosofi kita sebagai pengajar, ya. Apakah Anda jadi guru sekolah atau guru khusus, filosofi mengajar Anda pasti akan dipengaruhi dari pemahaman Anda tentang belajar itu apa, mengajar itu apa. Ya. Jadi gaya Anda mengajar, metode pengajaran, ya, apakah Anda akan lebih banyak fokus pada pengulangan, latihan grammar, atau Anda lebih banyak fokus ke praktik, ya. Oh, buat saya grammar nggak penting, accuracy nggak penting, yang penting fluency. Jadi kalau murid saya banyak salah, nggak masalah, yang penting dia lancar. 3 perspektif dalam second language acquisition, yaitu structural linguistic dan behavioral psychology, kemudian generative linguistic dan cognitive psychology, serta constructivism atau multidisciplinary approach. Kita mulai dari yang pertama, structural linguistics. Jadi belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun, ya, belajar bahasa apapun dulu itu sangat terstruktur, ya. Terstruktur dalam pengertian fokusnya itu pada form. Jadi bentuk, grammar, pronunciation, fokusnya ke situ. Makanya kalau dalam pendekatan behaviorisme, mengajar itu banyak sekali repetition, drilling, practice. Nah, itu behaviorisme, sebab mereka mau melihat perubahan perilaku. Nah, kira-kira setelah mengucapkan nation, berubah nggak pronunciation-nya? Ya? Amazing, ya, amazement. Struktural ini kemudian digugat, ya, di tahun 50-an digugat oleh orang-orang yang non-strukturalis. Nah, kebetulan ini dipimpin oleh seorang ahli linguistik juga. Yang menariknya, dia latar belakang pendidikannya justru matematika. Kalau Anda pernah dengar Noam Chomsky, ya, masih hidup. Kalau Noam Chomsky beranggapan bahwa bahasa itu sifatnya alamiah, bawaan. Makanya dia dulu sempat meluncurkan teori yang belum terbukti bahwa manusia itu dibekali oleh LAD, Language Acquisition Device. Jadi bayi itu begitu lahir, di otaknya itu, ya, somewhere in the brain ada yang namanya LAD yang memungkinkan bayi untuk belajar bahasa. Nah, jadi dia yakin belajar bahasa itu sifatnya alamiah, nggak bisa dibentuk. Dia berbeda pandangan dengan B.F. Skinner yang semua itu bisa dibentuk, perilaku itu bisa dibentuk. Nah, kalau Chomsky enggak, dia nggak mungkin. Manusia pasti udah punya kemampuan bawaan, cuma kita nggak tahu kayak gimana. Generative linguistic ini kemudian konsep gagasannya ini pas banget dengan cognitive psychology. Karena dalam cognitive psychology, manusia itu belajar karena kemampuan kognisi, bukan lewat proses pembentukan. Memang betul, manusia itu bisa dibentuk lewat proses. Tapi ada juga pengetahuan yang manusia pelajari secara otomatis. Kita internalize. Kita belajar dari pengalaman, kemudian kita buat rule-nya, dari situ kita membuat rumusnya. Jadi
kognitif psikologi ini serupa seperti generative linguistic, bahwa we have to understand the underlying psychology principles behind behavior. Ya, kenapa ada orang yang kalau belajar itu dia lebih senang speaking, lebih senang writing, ketimbang reading, ketimbang listening. Ya, pasti ada konteksnya. Kenapa? Ya, mungkin dia memang lebih sukanya ngomong gitu, lebih sukanya nulis ketimbang belajar grammar gitu ya. Ada juga yang lebih senang reading, listening daripada speaking. Ya. Ya, kalau ini kemudian orang kait-kaitkan dengan oh ya ini introvert, oh itu extrovert gitu ya. Padahal nggak juga sih ya. Factors. Ya. Makanya ini yang membuat kenapa belajar buku pelajaran bahasa Inggris ya. Buku pelajaran bahasa Inggris untuk anak kecil beda dengan buku pelajaran bahasa Inggris untuk orang dewasa. Pernah lihat nggak buku pelajaran bahasa Inggris untuk anak kecil? Orang dewasa. Bedanya di mana? Yang mana yang lebih berwarna? Buku pelajaran bahasa Inggris anak kecil lebih berwarna, banyak gambar-gambar ya. Kalau yang buku pelajaran untuk orang dewasa, tulisannya yang lebih banyak ya, gambarnya sedikit. Nah, itu berkat ini implementasi dari cognitive psychology. Sebab kalau anak kecil dikasih buku teks semua, bosan dia, ngantuk tidur ya. Karena anak kecil itu kan penguasaan vocabulary-nya masih terbatas kan. Jadi kalau dihajar pakai sentence gitu ya, pingsan langsung ya. Mereka senangnya apa? Gambar, karena gambar itu kan konkret. Jadi itu sebabnya kalau ngajarin bahasa Inggris buat anak-anak, jangan mulai dengan konsep abstrak. Anda ngajar bahasa Inggris, vocabulary-nya love, hate. Anak kecil, apa itu love, hate? Tapi kalau hot, cold, nah mereka ngerti. Soft, hard. Nah, ini keras, ini lunak, ini panas, ini dingin. Anak kecil paham, karena mereka itu kan masih senang hal-hal yang sifatnya konkret. Nah, orang dewasa, buku pelajarannya sedikit gambar nggak masalah, karena vocabulary-nya udah banyak. Nah, jadi itu sebabnya buku pelajaran bahasa Inggris untuk anak kecil itu karakteristiknya banyak gambar, kemudian tulisannya besar-besar kan, tulisannya masih besar, fontnya itu mungkin font ukuran 30 ya, bukunya padahal kecil tapi fontnya ukuran 30, karena anak kecil juga masih belajar membaca kan. Kalau dikasih Times New Roman font 12, nah kita masuk ke perspektif yang ketiga ya. So the third perspective is constructivism. Nah, ini yang disebut sebagai disciplinary approach in second language acquisition. Nah, dalam constructivism, the emphasis is on language is a social activity. Language learning is a social activity. Jadi belajar bahasa itu tidak lepas dari lingkungan. Mau belajar bahasa apapun, bahasa pertama, bahasa kedua, itu nggak lepas dari lingkungan. Jadi harus ada dukungan lingkungan. Dan tokoh-tokoh terkenal ini psikolog dari Swiss, Piaget, Jean Piaget, sama ada ini sebenarnya seorang filsuf, dia sarjana filsafat dari Rusia, Vygotsky. Nah, kalau Piaget dia mencetuskan teori psikologi kognitif, tapi kognitif yang konstruktivis. Jadi learners individually construct their own understanding of reality. Learning is a development process. Jadi penekanannya Piaget itu belajar itu adalah proses yang panjang dan berkembang terus. Jadi belajar itu nggak akan pernah final. Nggak akan ada titik akhir dalam belajar, itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan usia ya. Jadi kemudian Vygotsky juga dia menambahkan social constructivism, bahwa learning is something that emerge from social context. Belajar itu sebetulnya datang dari kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi tanpa harus ada instruksi pun orang itu akan belajar. Tapi dia akan berhasil dalam pembelajarannya jika dia berinteraksi dengan lingkungan. Berarti ada guru ngasih feedback, masukan.
teman kelas ya, teman sekolah, lingkungan itu ngasih feedback. Ya. Dan kemudian Vygotsky juga, jadi jangan ngasih tugas yang susah. Kalau masih tahap beginner ya, kalau masih tahap beginner itu kasih tugasnya yang mudah-mudah dulu. Nah, konsep cognitive constructivism, social constructivism ini diimplementasikan dalam pelajaran bahasa Inggris. Kalau muridnya anak-anak, mereka dikelompokkan dengan anak-anak. Jangan anak-anak belajar bersama remaja. Nah, ini sedikit perjalanan mengenai teori-teori belajar bahasa asing ya. Jadi kalau dulu ya, tahun abad ke-19 ya, zaman orang masih jalan pakai kereta kuda ya, naik kuda gitu kemana-mana, belajar bahasa asing itu selalu dengan grammar translation method. Jadi grammar translation method itu misalnya kalau di Eropa zaman purbakala, abad pertengahan ya, Eropa abad pertengahan, bahasa yang paling bergengsi itu bahasa Latin. Bahasa Latin. Alasannya sederhana, karena di abad pertengahan itu Alkitab di gereja-gereja Kristen itu dicetak, ditulis dalam bahasa Latin. Jadi yang menguasai bahasa Latin itu dianggap keren. Dan biasanya memang cuma bangsawan atau pendeta ya. Nah, jadi kalau belajar bahasa Latin itu mereka pakai menerjemahkan. Misalnya orang Prancis belajar bahasa Latin, gurunya itu ngasih 5 kalimat dari dalam bahasa Latin, muridnya harus nerjemahin ke bahasa Prancis. Atau sebaliknya, 5 kalimat dalam bahasa Prancis diterjemahkan ke bahasa Latin. Nah, kebayang zaman dulu ya, abad pertengahan, belum ada tuh buku pelajaran. Jadi ilmu itu dipegang sama guru. Nah, jadi guru bilang, "Oh salah, perbaiki." Nggak mau tahu, pokoknya salah. Jadi guru yang megang kendali. Nah, cuma masalahnya dengan grammar translation method, fokusnya hanya pada grammar. Ya, spelling. Masuk ke abad 20, ya, masuk ke abad ke-20, fokusnya udah mulai bergeser. Tadinya hanya fokus pada bentuk, sekarang sudah mulai kepada function. Jadi form and function, abad 20. Bahwa mana yang paling penting, akurasi atau fluency? Fluency itu artinya fasih. Mana yang lebih penting dalam belajar bahasa kedua, akurat atau fasih? Ya. Skill integration atau skill separation. Skill integration artinya reading itu digabung sama writing, listening digabung sama speaking. Nah, kalau separation, listening terpisah, reading terpisah, writing terpisah. Nah, dipisah-pisah skillnya. Jadi di abad ke-20 itu mulai mereka dunia pendidikan bahasa itu berpikir, ini kayaknya ada skill-skill sebenarnya bisa digabung. Kan reading itu kan input, speaking output, listening itu kan input ya, speaking output, reading input, writing output. Nah, jadi mulai diintegrate. Dan kemudian kalau grammar translation method yang berkuasa itu benar-benar guru. Tapi di abad ke-20 pembelajarannya learner center, bahwa fokusnya bukan pada guru tapi lebih kepada murid. Maka lebih banyak kegiatan belajar ya, kalau di kelas-kelas ya, kalau ada yang pengalaman ikut kursus, kalau ada yang pernah ikut kursus bahasa Inggris ya, les-les kayak LIA, ILP ya, atau yang pernah ikut IF. Nah, Anda kan ngalamin ya di kelas itu bikin percakapan berkelompok atau bikin percakapan berpasangan ya. Jadi belajar itu nggak duduk menghadap ke papan terus ya, tapi ada diskusi ya. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai communicative language teaching, atau juga ada yang bilang communicative language learning, karena belajar bahasa itu kan sebetulnya untuk menjawab kebutuhan manusia berkomunikasi. Kan bahasa itu kan sebetulnya alat kita untuk berkomunikasi. Jadi harusnya belajar itu pun untuk berkomunikasi. Jadi language learning harusnya sifatnya komunikatif. Anda harus mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya Alia jadi guru bahasa Inggris, ada temannya datang, butuh nih, Alia tolong dong bantu saya mau persiapan buat TOEFL. Nah, berarti Alia ngajar materi kurikulumnya
mengajar bahasa Inggris untuk TOEFL. Nggak perlu ngajar conversation kan, karena kan butuhnya dia mau ini kan, ujian TOEFL. Jadi Alia hanya ngajar, oh ini strategi menjawab soal-soal TOEFL. Ya itu artinya you focus on the learner need, ya, fokus pada kebutuhan murid. Nah, jadi kalau ditanya strategi pengajaran yang tepat seperti apa, beda-beda. Kalau misalnya Anda ngajar bahasa Inggris untuk percakapan, maka strateginya adalah lebih banyak diskusi, berpasangan, berkelompok. Tapi kalau Anda ngajarnya untuk kepentingan apa? Menulis akademik, buat artikel jurnal. Nah, fokusnya ke writing aja. Jangan bahas listening. Kan dia mau persiapan untuk apa? Writing, English writing for academic journal. Jadi fokusnya ke writing aja. Cukup vocabulary, grammar, ya, sama writing. Ya, speaking nggak usah, karena butuhnya ini. Jadi kita berkenalan dulu nih dengan konsep dasar pembelajaran bahasa kedua atau second language acquisition. Any question? Silakan, pertanyaan. Ya, boleh apa aja. Mutiara. Ya, nah kalau di kampus kita sudah menerapkan metode belajar integratif. Jadi skill-skill itu nggak perlu lagi dipisah-pisah, malah harus digabung. Nah kalau zaman saya dulu kuliah, mata kuliah vocabulary terpisah dari reading, reading terpisah dari writing. Tapi kalau sekarang digabung, karena kan vocabulary itu terkait juga dengan reading, terkait juga dengan writing. Jadi di satu paket. Makanya di buku pelajaran pun kita kan pakai buku apa unlock ya. Nah itu ada bahasan tentang vocabulary juga kan, ada tentang readingnya juga dan ada writingnya juga. Silakan, Alia. Kalau seperti itu, tekniknya gitu seperti itu, lebih bagus terpisah-pisah atau memang harus digabungkan? Sebaiknya memang digabung ya. I think it's better we integrate all the components. Kita gabung saja vocabulary, listening dengan speaking digabung supaya kontekstual. Karena kalau misalnya dipisah-pisah, seringkali jadi redundant. Jadi ada istilahnya redundant, maksudnya apa? Di vocabulary udah dipelajari, di speaking belajar lagi, di listening belajar lagi. Nah, jadi kan redundant, diulang berkali-kali di 3 mata kuliah yang terpisah. Padahal itu bisa dibahas dalam 1 mata kuliah. Jadi listening, speaking sudah include dengan vocabulary. Jadi langsung di apa istilahnya vocabulary-nya kita pelajari dan juga langsung vocabulary-nya kita pelajari dan juga langsung dipakai, langsung dipraktikkan. Gitu. Nah kalau zaman saya dulu kuliah, memang mata kuliah itu dipisah-pisah. Jadi kadang kita belajar vocabulary pun bosan karena cuma vocabulary, apa ngerjain exercise, ngisi kata, nggak ada speakingnya, nggak ada listeningnya, jadi boring juga lama-lama. Nah kalau sekarang kan lebih menarik karena. Okay, so I think I can close our meeting today. Thank you for attending, and I'll see you again in our second week.